Halo semua, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perencanaan dan perekrutan sumber daya manusia. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Gary Putra Perdana, dan juga ada Karisma Deslia Herman, dan yang terakhir ada Devlin Putri Deli. Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu aspek penting dan fundamental untuk manajemen sumber daya manusia secara strategik. Perencanaan membantu perusahaan agar dapat mengembangkan suatu pendekatan yang proaktif bagi manajemen dan juga mengintegrasikan sumber daya manusia dengan level perencanaan strategik perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia hendaknya secara penuh terintegrasi dengan keseluruhan rencana strategis perusahaan, khususnya tujuan untuk menumbuhkan perusahaan. Pengaruh-pengaruh faktor seperti ekonomi, teknologi, dan pasar kerja hendaknya dikonsiderasikan ketika membuat rencana sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Definisi rekrutmen adalah proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan. Proses rekrutmen dimulai dari pencarian para pelamar dan diakhiri dengan masuknya surat lamaran dari para pelamar. Hasil proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi. Isu-isu strategik dalam rekrutmen harus konsisten dengan strategi, visi, dan nilai-nilai organisasi. Proses rekrutmen harus bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif. Proses rekrutmen juga harus dibarengi dengan kemampuan organisasi dalam mempertahankan para karyawan terbaik. Alternatif tindakan selain rekrutmen yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah alih daya atau outsourcing, di mana perusahaan menggunakan jasa eksternal untuk menjalankan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan secara internal. Selanjutnya, karyawan tidak tetap atau contingent workers. Contingent workers adalah karyawan paruh waktu dan karyawan sementara. Yang ketiga, ada organisasi pemberi kerja profesional, di mana organisasi ini adalah perusahaan yang menyewakan karyawan kepada perusahaan lainnya. Dan yang terakhir, ada kerja lembur atau overtime. Ini adalah sebuah alternatif untuk mengatasi fluktuasi jangka pendek dalam beban kerja. Perusahaan bisa menghindari biaya rekrutmen, seleksi, dan pelatihan, sedangkan para karyawan memperoleh peningkatan pendapatan selama periode kerja lembur. Proses rekrutmen. Ada dua proses rekrutmen menurut Mondi. Yang pertama, ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Dan yang kedua, ada lingkungan internal. Lingkungan internal dimulai dari perusahaan yang merencanakan sumber daya manusia. Dan juga selanjutnya ada alternatif rekrutmen. Dan rekrutmen terbagi menjadi sumber-sumber internal dan juga sumber eksternal. Dari sumber-sumber ini terdapat metode-metode dan yang terakhir akan menghasilkan orang-orang yang direkrut. Sumber dan metode rekrutmen. Sumber-sumber rekrutmen adalah tempat di mana para kandidat yang memenuhi syarat berada, seperti perguruan tinggi dan perusahaan pesaing. Sedangkan metode-metode rekrutmen adalah cara-cara spesifik yang digunakan untuk menarik para karyawan potensial ke dalam perusahaan. Contohnya seperti rekrutmen online. Keunggulan dari rekrutmen internal adalah
Karyawan memiliki peluang untuk maju di perusahaan. Karyawan sudah paham dengan kondisi perusahaan, biaya jauh lebih rendah, serta dapat meningkatkan motivasi karyawan, loyalitas karyawan, dan karyawan memiliki kesempatan untuk bersaing secara positif. Sedangkan untuk rekrutmen eksternal memiliki keunggulan yaitu dapat menambah wawasan baru, serta tingkat pengetahuan dan keahlian tidak tersedia dalam perusahaan yang sekarang. Rekrutmen internal memiliki beberapa kelemahan, yaitu organisasi tidak mendapat suntikan baru dengan wawasan berbeda, muncul konflik akibat promosi posisi, dan adanya kecenderungan tidak objektif. Untuk rekrutmen eksternal memiliki beberapa kelemahan, yaitu dapat menghambat karir orang lain, keterbatasan penguasaan kondisi, karyawan tidak termotivasi, dan perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Metode rekrutmen eksternal ada beberapa cara, yaitu pelamar yang datang dan surat lamaran yang masuk, rekomendasi karyawan, iklan, lembaga pendidikan, asosiasi profesional atau organisasi, open house atau job fair, merger atau akuisisi, rekrutmen internasional, agen tenaga kerja atau perusahaan jasa rekrutmen, serta internet. Metode rekrutmen internal. Pertama, pengumuman lowongan jabatan, prosedur untuk memberikan informasi kepada para karyawan akan adanya lowongan jabatan. Yang kedua, pengajuan lamaran jabatan, prosedur yang memungkinkan para karyawan yang memenuhi persyaratan untuk melamar kerja pada jabatan yang diumumkan. Ketiga, referensi karyawan. Para karyawan secara aktif mengajak teman dan kolega yang mereka anggap potensial untuk mengajukan lamaran. Selanjutnya, rekrutmen eksternal. Yang pertama, mengisi jabatan-jabatan tingkat pemula. Yang kedua, mendapatkan keterampilan-keterampilan yang belum dimiliki oleh para karyawan yang ada saat ini. Yang ketiga, memperoleh para karyawan dengan latar belakang yang berbeda untuk memberikan keberagaman ide. Metode rekrutmen online. Yang pertama, perekrut internet. Orang yang pekerjaan utamanya menjalankan proses rekrutmen melalui internet, disebut juga sebagai perekrut maya. Yang kedua, bursa kerja virtual. Metode perekrutan online yang dilakukan oleh satu pemberi kerja atau sekelompok pemberi kerja untuk menarik sejumlah besar pelamar. Yang ketiga, situs web karir perusahaan. Situs kerja yang dapat diakses dari homepage perusahaan yang menampilkan daftar posisi-posisi yang tersedia di perusahaan dan memfasilitasi para pelamar untuk melamar kerja pada jabatan-jabatan tertentu. Yang selanjutnya, weblogs atau disingkat blogs. Yang selanjutnya, situs web ketenagakerjaan umum. Selanjutnya, ada contoh dari formula rekrutmen, bisa dilihat langsung di sini. Hambatan dan tantangan rekrutmen. Yang pertama, rencana strategik dan sumber daya manusia. Yang kedua, kebiasaan perekrut. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Yang keempat, persyaratan kerja. Kelima, biaya. Yang keenam, insentif. Yang ketujuh, kebijakan organisasi. Kesimpulan, rekrutmen adalah suatu tahapan yang dilaksanakan perusahaan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pengangkatan adalah serangkaian telaah personalia. Kita sedang mencoba untuk menemukan persyaratan dan karakteristik pelamar. Saran, untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, perusahaan harus betul-betul mempersiapkan proses rekrutmen dan seleksi secara maksimal. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat merekrut kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.